indah di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Dan saya katakan di tempat ini bahwa pembinaan karakter sangat penting untuk jemaat Eagle, untuk kita semua sebagai orang yang percaya. Karena mungkin kita hebat berkhotbah, hebat melayani, hebat dalam menyampaikan firman, dalam melayani misalnya di bidang musik dan sebagainya. Tapi kalau karakter kita nggak baik, saya kasih contoh di waktu pemuritan bahwa ada satu pohon yang sudah sekian ratus tahun tumbuh, dan sekalipun ada badai, sekalipun ada angin, dia tidak roboh. Tapi satu waktu sudah 400 tahun, pohon ini berdiri dan pada waktu itu tumbang tiba-tiba. Dan setelah dicek oleh penelitian, karena mereka kok bisa seperti itu ya, heran. Tapi ternyata setelah dicek di dalam pohon itu ada rubah-rubah kecil, kumbang-kumbang kecil yang menyerang bagian pokok dari pohon itu, yang tidak kelihatan dari luarnya. Dan itu menghancurkan pohon itu. Begitu juga dengan karakter kita, saudara ya. Sekalipun kita kelihatan hebat, sekalipun saya bilang Tuhan, saya misalnya dikatakan misalnya, oh bisa ngajar, bisa khotbah. Tapi saya kembali diingatkan Tuhan, karakter yang paling penting. Karena mungkin itu nggak kelihatan ya secara langsung terlihat, tetapi jika itu tidak dibuang, hal-hal yang tidak baik itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Amin. Sama ya, di kantor, di tempat pekerjaan juga, itu hal-hal penting yang perlu kita perhatikan. Dan ada hal-hal yang harus kita buang yang salah dari kehidupan kita. Dan Tuhan rindu jemaat Eagle menjadi jemaat yang luar di dalam semua indah. Amin. Puji Tuhan. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Jadi firman Tuhan ini, kerinduan hati Tuhan ini bukan hanya untuk jemaat, buat kita semua. Terlebih saya menyampaikan firman Tuhan, saudara, tetapi untuk menerima kebenaran firman Tuhan, Tuhan ingatkan saya untuk ingat prinsip ini, saudara. Pikiran kita harus berubah untuk memasukkan konsep baru. Ya, mungkin sebelum kita jadi Kristen ada pikiran-pikiran, ada konsep-konsep kita sebelumnya yang sudah kita bangun selama ini, yang kita sudah pikirkan selama ini, yang sudah kita selalu renungkan dan lakukan lewat tindakan kita. Nah, oleh karena itu saudara, agar supaya kita mau berubah, makanya firman Tuhan dalam kitab Roma bilang, berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi perubahan itu sebenarnya awalnya harus dari pikiran. Harus dari pikiran baru kita bisa berubah. Misalnya kita berpikir seperti Geren ya. Saya kadang-kala ketawa, kadang-kala agak ini juga ya. Saya latih dia huruf ya. Saya tunjukin huruf E, saya bilang ini E. Dia tetap baca H. Ini E, H. Saya bilang coba kamu pikir. Soalnya bingung juga saudara ya. Karena bagi dia itu huruf begini tuh H gitu. Sama saudara, waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, atas apapun firman yang disampaikan kepada saudara, saya dan saudara, kalau kita tetap pada pemikiran kita yang sebelumnya, yang salah, yang bertentangan, kita pertahankan terus, itu gak akan mungkin berubah kita. Ngerti ya? Misalnya bagi kita istri itu harus di bawah saya sebagai seorang suami. Mau diinjak kek, mau ditendang kek, nggak jadi masalah. Itu konsep. Karena mungkin konsep ini bisa saja dibangun oleh banyak hal. Nah, kalau misalnya firman Tuhan nggak mau kita masukkan ke dalam pikiran, kita akan pertahankan begitu terus kelakuan kita, karakter kita. Oleh karena itu kita harus berpikir, oh ya, seperti apa menurut firman Tuhan? Amin. Seperti apa menurut firman Tuhan? Dan sekarang kita mau coba, yuk bongkar semua cara berpikir kita yang lama. Kita memasukkan konsep yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Oke, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang saya kasih tema, tinggalkanlah panas hati, amarah itu. Tinggalkan panas hati, marah, geram, dan sebagainya. Seri pembinaan karakter Kristus jemaat Eagle. Sudah begitu banyak ya, ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Sekarang tentang panas hati, tentang marah.
Sebenarnya saudara, saya tulis di sini, marah itu hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bukan? Iya ya. Tadi aja saya baru kemajaran. Kenapa saya marah? Saya sudah janji sama dia. Kalau datang gereja jangan cuma mandi, cantik-cantik, ganteng-ganteng, tepuk tangan. Nah, saudara, saya kira jemaat Eagle belajar ya. Kadang-kala kalau melihat anak pendeta seperti itu, jangan menuntut perfect ke mereka. Karena kita juga sedang mendidik mereka. Karena kalau kami menuntut perfect, anak saudara kan juga nggak bagus. Tetapi yang kita melakukan adalah apakah itu sesuai dengan firman atau tidak. Itu yang Tuhan mau bawa dalam hidup kita. Nah, marah ini adalah hal yang dekat dalam hidup kita sehari-hari. Sebenarnya, ini marah itu apa sih? Nanti sebentar kita lihat. Itu sebenarnya adalah emosi kita. Emosi. Saya ngajar teori belajar. Salah satunya yang dipelajari adalah masalah emosi. Emosi itu Tuhan kasih sama manusia. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengannya. Emosi, sekali lagi jangan pahami emosi itu langsung itu emosi. Emosi itu luapan dari dalam. Nah, emosi itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena kalau orang udah nggak bisa marah juga nggak bagus. Iya kan? Misalnya, kita nggak bisa marah lagi terhadap dosa yang kita lakukan. Kan itu udah nggak bagus juga. Gitu loh. Jadi sebenarnya itu emosi yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa nggak boleh marah, nggak boleh emosi, nggak boleh panas hati? Sampai di tingkat mana kita harus nggak boleh? Kenapa sih sampai marah panas hati itu nggak boleh, harus ditinggalkan? Itu kan biasa kok, bukan normal kan, manusia juga bisa marah. Saya juga nggak bilang sampai, jadi perhatikan, saya juga tidak bilang kepada saudara nggak boleh marah. Tapi yang seperti apa, tolong perhatikan firman Tuhan sampai selesai. Saudara, saya mau sampaikan secara garis besar. Marah itu memang dekat dalam hidup kita sehari-hari. Namun banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh karena hal ini. Memang tidak dosa, tetapi ternyata banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh karena hal ini. Waktu saya mau Tuhan bawa untuk menyampaikan firman ini, karena sudah lama tetapi saya menunggu momennya Tuhan. Tuhan teguhkan saya dengan beberapa hal dan ini sangat menggelikan hati saya. Wah, ternyata iya ya, orang marah itu bodoh. Orang panas hati itu bodoh. Saya lihat sendiri, Tuhan sengaja perlihatkan saya tadi malam. Dan habis itu saya nangis, saya ketawa. Bukan yang terjadi sama saya, sama orang yang saya lihat dekat dengan saya. Dan saya rasa lucu gitu. Oh iya ya, ini ayat yang saya baca. Memang ketika kita panas hati, ketika kita nggak mengendalikan, bodoh nampaknya. Tapi bodohnya nggak sadar. Di saat kita melakukannya, nggak sadar. Nanti sesudah itu, minta maaf ya, aduh saya tadi hilaf. Tapi orang kan Dalia lucu gitu loh. Bukan lucu ngakak-ngakak apa, lucu orangnya seperti itu. Dan Tuhan perlihatkan kepada saya sampai cerita kepada Bapak Gembala, lucu banget. Saya tadinya nangis, tapi akhirnya saya ketawa. Nyata orang amarah itu, orang suka marah-marah itu bodoh, memang kelihatan bodoh. Karena memang firman Tuhan sudah bilang. Nah, apa hal yang saya juga pelajari, yang Tuhan ingatkan dengan peristiwa tadi malam, saudara? Marah itu, amarah itu, kemarahan itu bukan hanya menyerang jemaat, tapi pelayan Tuhan. Dan Tuhan perlihatkan kepada saya. Dan bahkan saya mengalami sendiri. Jadi ini sebenarnya kan dengan sehari-hari ini, saudara. Tapi ini hal yang harus kita buang, amin. Karena apa? Alkitab banyak membahas mengenai marah.
mengenai amarah, mengenai panas hati. Kenapa saya bedakan? Ada marah, kadang amarah, kadang panas hati. Nanti kita lihat ya. Oke. Saya tulis di sini, pokoknya apa yang saya gumuli, saya ingat, Tuhan ingatkan, saya tulis. Banyak orang bisa sabar kepada orang lain, betul? Tapi tidak bisa sabar kepada diri sendiri, betul? Dan tidak bisa sabar kepada orang-orang terdekat. Suami kah dia? Istri kita kah? Atau anak kita? Atau sebaliknya anak kepada orang tua? Kalau sama orang lain, puji Tuhan. Dia sudah bikin marah pun sama kita. Oh haleluya. Coba kalau orang rumah. Siapa yang seperti itu angkat tangan. Saya duluan angkat tangan. Kan saya bilang tadi tentang karakter, bukan berarti saya udah sempurna. Saya sampaikan. Saya mau taat aja sama Tuhan, bahwa Tuhan ingin mengubah hidup kita. Seperti lagu tadi, jadikan kita indah. Amin. Kalau sama orang lain kita bisa untuk sabar. Tetapi sama orang rumah, sama suami, sama istri, sama anak kepada orang tua, jarang sekali bisa sabar. Betul apa betul? Oke, kalau betul kita lanjut. Nah ini yang saya tulis, apa itu marah? Jadi dari pertama yang kita melihat, apa itu marah, panas hati, amarah, kemarahan. Marah itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk ekspresi emosi manusia. Dan tidak kebetulan juga pada minggu kemarin saya ikut pelatihan tentang emosi orang tua versus emosi anak. Dan waktu saya merenungkan ini, mau sampaikan ini, tiba-tiba masuk di WA saya. Bagaimana mengelola marah? Pokoknya tentang marah semua. Dan ada peristiwa terakhir, saya ditunjukkan benar-benar. Ternyata bukan hanya jemaat yang amarah, penuh kemarahan, ada juga pendeta. Pelayan-pelayan Tuhan juga ternyata bisa marah. Bukan manusia sempurna. Oke, jadi kita semua perlu diubah, amin. Nah sekarang, marah itu adalah salah satu bentuk ekspresi emosi manusia. Namun, nah ini yang kita harus perhatikan. Namun, marah ini jika tidak dikelola dengan baik dan diatasi akan menjadi panas hati dan amarah atau kemarahan. Oke, jadi ini emosi biasa, kita harus bereaksi memang. Tetapi jika itu tidak dikelola dengan baik, tidak diatasi, kita akan menjadi panas hati dan amarah. Dan saudara akan melihat sebentar bahwa ternyata dampak, konsekuensi dari amarah itu sangat-sangat merugikan sekali, sangat menghancurkan. Bahkan sampai ada yang bisa membunuh. Oke, perhatikan ya. Jadi sebenarnya marah itu emosi kita. Diberikan Tuhan emosi itu. Tapi kadangkala kita sulit mengelola dengan baik. Dan kita tidak bisa di atas sama dengan uang. Uang kan bukan dosa. Betul nggak? Tapi kadang-kala banyak orang yang jatuh dalam kejahatan dengan uang. Oke, sekarang sampai sini saya kira kita ngerti ya. Nah sekarang kita masuk dalam panas hati atau kemarahan. Marah itu dalam bahasa Alkitab ditulis seperti apa sih? Ada tiga kata yang berbeda yang ditulis oleh Alkitab untuk marah, panas hati, kemarahan. Jadi tingkatannya sudah mulai meningkat ya. Sebenarnya emosi biasa. Tetapi sudah tidak dikelola, tidak diatasi, jadi panas hati, jadi amarah, kemarahan. Yang pertama adalah orgiso. Suatu keadaan yang terus ada dalam pikiran. Sebenarnya orang yang marah itu, waktu dia marah, sebenarnya nggak langsung marah gitu. Kalau sedang amarah, panas hati, sebenarnya dia udah simpan, betul nggak Pak Tim? Dia sebenarnya sudah pendam itu. Ini amarah orgiso. Suatu keadaan yang terus ada dalam pikiran. Dia sudah sebenarnya udah dongkol banget orang ini ya. Tapi tidak ada kesempatan untuk melampiaskannya. Dia tetap tidak bisa kelola. Saya marah banget istri saya ini. Cerewet aja melulu. Tapi dia gak bisa waktu itu. Dia pikir terus. Jadi waktu istri marah lagi, dia pikir lagi. Atau begitu sebaliknya, jangan cuma istri aja. Suami begitu juga ya. Jadi satu keadaan yang terus ada dalam pikiran, timbul dengan perlahan. Nah ini bahaya ini marah gini ya. Punya kemungkinan membalas dendam. Jadi dia cuma masalah tunggu aja, masalah waktu.
you ini dar gitu ya. Emosinya yang aktif. Orang yang orge, dia punya kecenderungan marah yang berlebihan. Itu menurut Alkitab. Ada orang marah tapi sebenarnya dia bukan pemarah. Tapi kalau orang orge, itu dia cenderung marah aja semua dia gaya marah. Itu kecenderungan orang orgiso, ya. Cepat naik pitam. Tahu nggak naik pitam? Kalau dia melihat sesuatu atau bereaksi dalam sesuatu, langsung naik pitam. Nah ini orang orge ini, orgiso, ya. Ada juga thumos. Ini bahasa panas hati, amarah, kemarahan. Thumos, kegusaran. Orang gusar, siapa sih sini suka gusar? Gusar begini loh, kondisi yang sangat tidak tenang. Padahal biasa aja gitu loh. Aduh gimana ya? Oh Tuhan Yesus, padahal biasa aja. Mungkin saya orang yang termasuk cepat bereaksi. Saya dengar apa? Darah Tuhan Yesus. Saya orangnya begitu. Tapi saya tidak bereaksi marah. Kalau itu bukan gusar namanya. Tapi kalau orang gusar itu begitu deh. Ada nggak? Pernah lihat nggak orang gitu? Padahal dia yang ini, kamu ini. Orang itu orang suka gusar, tidak tenang. Ledakannya karena jengkel yang ada di dalam. Marah ini, orang marah, orang thumos ini, itu cepat berkobar marahnya, tapi cepat hilang juga. Siapa kategori orang thumos? Gusar. Dia marahnya cepat juga redahnya. Ayo siapa? Masa Pak Tim aja terus dari tadi? Yang lain udah sempurna kali ya? Mungkin khotbahnya salah Tuhan. Banyak di sini tapi nggak mau ngaku. Sekarang marah parogisme. Parogisme adalah kemarahan yang membuat orang gemetar dengan emosi yang kuat, kejengkelan, kekesalan sampai orang tuh takut. Oh Tuhan, ada orang itu, takut banget gitu lihat orang itu. Nah ini orang parogisme. Pernah lihat orang seperti itu dia kalau marah? Atau saya pernah lihat ada satu bapak ya di satu tempat, dia kalau marah anak-anaknya takut banget. Sampai gini loh. Kakinya tuh sampai gemetaran sekali gitu. Sampai maaf bicara, sampai terkencing gitu. Sampai takut gitu. Orang tipe itu ya, orangnya marahnya tingkat tinggi. Sampai orang lain takut sama dia. Lihat dia kayak singa. Betul nggak? Siapa di sini kalau orang lihat kita lihat kayak singa? Nggak ada lah Bu Gem, kita makanya nggak kategori itulah. Orang lihat kita masih senang lah. Tapi mungkin saudara tahu ada orang yang begini. Waktu sebutin namanya aja sampai, Tuhan tolong. Gitu ya. Saking pemarahnya hebat luar biasa. Nah itu orang parogisme. Nah selanjutnya ya, jangan lama-lama ya, saya mau ke intinya. Nah jenis marah, perhatikan. Kalau saya kata marah berarti marah biasa ya ini. Jenis marah sebenarnya itu ada dua. Ada dua macam marah. Jadi saya bukan asal ngomong, saya belajar, Tuhan ingatkan saya dan saya percaya setiap materi yang saya dapat tidak kebetulan. Ada dua macam marah, divine anger dan human anger. Divine anger maksudnya kemarahan yang membangun dan kemarahan yang merusak. Ya, saya makanya kan tadi saya bilang itu emosi, salah satu bentuk emosi, tapi itu diberikan Tuhan, emosinya yang Tuhan berikan. Tetapi maksudnya sampai ke tingkat panas hati yang tadi saya uraikan tiga kata itu karena apa? Karena kita nggak bisa kelola dan kita tidak atasi, jadinya seperti itu. Oke? Jadi marah yang membangun itu apa sih? Ini yang masih boleh diterima dan ini yang juga dicontohkan Alkitab. Marah yang membangun itu adalah gini. Marah yang didasari oleh motivasi yang benar. Perhatikan. Disampaikan dengan cara dan waktu yang tepat, disertai dengan tuntunan dan tindakan yang benar di dalam kasih, cepat atau lambat pasti akan membangun dan menjadi berkat. Maksudnya orang yang kita tegur, yang kita marahin itu misalnya dia dalam dosa, cepat atau lambat dia pasti akan, kalau dia sadar dia akan berubah
Mungkin seperti kami misalnya, saudara Sami marah misalnya, saudara berbuat dosa. Itu marah yang membangun. Kalau kami udah gak marah, jemaat Eagle nakal-nakal gimana? Nanti Tuhan nuntut kami kan gitu. Nah makanya ada satu contoh dalam 1 Samuel 3:13. 1 Samuel 3:13 ini kepada Imam Eli dan anak-anaknya. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya, keluarga siapa? Eli, untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Nah ini yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Gini loh, saudara, kita memang gak boleh marah yang seperti, tapi kalau untuk hal yang dosa, anak-anak kita bawa tetap ke gereja, tapi kita tetap arahin. Bukan kita biarin, saya ini udah lari sini, lari sana, lari sini, kita biarin aja lah. Anak-anak kita gak mau ke gereja, biarin aja lah nak, nanti makanannya ada di situ ya, nasi goreng, telur goreng. Kenapa dia gak mau gereja? Kemarin kami bilang sama Fia, kalau kami gak marah kamu salah, kami dituntut Tuhan. Ingat Imam Eli dan anak-anak, ini marah yang membangun supaya kita berubah, amin. Supaya anak-anak kita tahu mana itu yang benar. Nah cuman sekali lagi nanti kita lihat selanjutnya. Tapi ingat saudara, ini yang selalu menjadi tameng dari orang tua. Ingat, oh Ica marah kan supaya kamu gini. Namun yang terjadi enggak seperti itu. Oke? Yang terjadi memang enggak seperti itu. Ingat, marah yang seperti ini, marah yang membangun ini harus tetap disampaikan dengan kasih. Amin. Sebab motivasi yang benar tetap harus diekspresikan dengan cara yang benar, ya enggak? Kan dia sebenarnya hatinya kan enggak marah benci anak itu. Dia kan marah dosanya. Masa kadang-kala ke bawah? Iya kan? Caranya sampaikan dengan kasih, amin. Kasih itu bukan berarti kita tuh biarkan orang sudah mau masuk dalam lubang, kita biarkan, gak boleh. Itu bukan kasih namanya. Anak kita sudah mau gak masuk surga, kita iya nak, kamu masa gak ibadah ya? Oh iya sayang, mau kemana kamu? Itu gak boleh. Harus marah, kalau misalnya marah itu pun karena kita sudah tegur-tegur gak mau ingat. Jangan pas baru sekali tegur langsung, hei kamu kenapa gak ibadah? Kan gak gitu. Sorry ya saudara, kita buka hal yang praktis ya. Oke. Ini marah yang merusak. Marah yang merusak. Itu yang tadi saya bilang. Kadang-kadang kita marah sama anak, alasannya sih, motivasinya sih benar. Tetapi udah kepleset. Kepleset. Maksudnya gini, karena kita harus jujur, sukar bagi kita marah dengan sikap yang suci. Betul nggak? Dengan sikap yang benar seperti Yesus itu. Makanya saudara, ini yang terjadi kepada saya. Di rumah ini tahu sebatas mana saya marah, saya nada tinggi, tahu semua saudara, nggak ada yang tersembunyi. Tetapi saudara, saya renungkan, saya selalu ingat ketika waktu saya sudah mau marah yang tidak terkendali kepada anak. Padahal sebenarnya itu hanya hal biasa, tapi karena saya capek misalnya, karena saya ngantuk misalnya, saya geren bikin sesuatu yang ini di sekolahnya. Saudara, saya marah dan orang pastornya dengar. Tetapi karena saya sadar firman Tuhan, saya masuk ke kamar. Saya tinggalkan dia di sini. Seringkali itu yang saya lakukan, hampir setiap hari kalau dia bikin saya marah. Hampir setiap hari. Saya marah dulu dia, karena saya udah diingatkan oleh Roh Kudus, saya masuk ke kamar. Saya masuk ke kamar, itu yang saya lakukan. Saya tarik nafas saya panjang-panjang. Saya bilang, Roh Kudus tolong saya. Saya akan keluar kalau saya udah tenang. Itu yang biasa saya lakukan. Kalau misalnya saya sudah mulai tidak terkendali, karena memang kita harus jujur, bagi kita sukar sekali marah dengan sikap yang benar. Betul? Sehingga kemarahan yang membangun itu menjadi kemarahan yang merusak.
Saya bilang sama Via, ini Via ada sini karena kita semua tidak ada yang tersembunyi. Kalau dia marah, saya bilang, sebenarnya karena kesalahan kamu bisa saja kami pukul. Tetapi karena kami ingat firman, jangan sampai hanya karena tingkat kesalahannya apa sih? Sampai dia bisa pukul. Mungkin karena sudah campur dengan emosional kami. Itu yang selalu saya uji, kalau saya saudara. Kenapa saudara kita suka untuk marah dengan sikap yang suci? Di saat marah lupa suci itu saudara. Siapa yang marah pernah marah dalam keadaan suci? Siapa? Gak ada kan? Karena emosi kita sudah dicemarkan oleh dosa. Saat marah umumnya emosi manusia tidak terkendali. Saat emosi manusia bisa melakukan apa saja. Kemarahan memiliki potensi yang sangat membahayakan bila tidak segera dibereskan. Orang yang dikuasai oleh kemarahan akan cenderung meluapkan emosinya dengan cara yang salah dan berlebihan, bahkan bisa berakibat fatal. Ini yang saya tadi katakan, kalau sudah saya tahu saya pasti marah sekali, saya lari ke kamar. Kadang Garen nangis, kenapa? Karena saya tinggalin dia. Bukan berarti saya tinggalin karena apa? Saya mau menghindar, saya mau doa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya mau bereskan. Saudara, orang kalau marah-marah itu wajahnya penampilannya jadi jelek. Coba tengok orang ini. Pernah nggak kalau waktu marahnya cermin di kaca? Coba angkat tangan. Siapa yang ibu-ibu kalau marah dia langsung ngaca di cermin? Nggak ada kan? Bapak-bapak waktu marah langsung bercermin nggak? Mana anak-anak waktu marah langsung bercermin nggak? Enggak ya? Coba kalau di cermin. Saya foto, wajahnya paling kayak gini. Jelek banget, betul nggak? Padahal ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua, tapi karena orang marah-marah, wajahnya penampilannya jadi jelek. Oke, kita masuk lagi lah dalam komentar Alkitab tentang marah, panas hati, kemarahan, amarah. Ada firman yang harus kita disampaikan kepada kita semua. Ini hal penting saudara, amin. Bukan hanya suka-suka saya untuk menyampaikan. Ada perintah Tuhan di dalam hal ini, haleluya. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar pengertiannya. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Itu yang tadi saya bilang. Saya lihat sendiri ternyata orang marah tuh bodoh. Waktu itu dia nggak sadar sih. Kita yang dari jauh yang ngelihat lucu. Waktu dia sadar kita ketawa. Tadinya kamu kayak gitu. Ya. Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Jadi orang yang bebal itu biasanya orang pemarah ya. Orang pemarah disebut orang bebal. Tetapi orang bijak akhirnya meredahkannya. Harusnya kita juga jadi, ya saya berdoa dan saya katakan bahwa saya juga menjadi istri yang berusaha loh saudara. Kadang-kala kita gitu ya jadi istri. Sebenarnya misalnya suami kita nggak marah untuk hal itu, tapi karena kita ngomongin, panas-panasin, cerita, iya loh pak, masa sih dia gitu? Iya sebenarnya kan mereka nggak harus kayak gitu. Ya udah marah yang satu. Siapa sini yang suka istri jadi kompor? Saya menyaksikan itu saudara, karena ulah istrinya sampai dia marah. Sebenarnya sumbernya dari istrinya sebenarnya bagi saya. Kalau tahu kita dia capek gitu ya. Saya juga banyak belajar saudara. Ya udah diam aja dulu kayak gitu. Dan saya pernah terjadi dengan Bapak Gembala. Karena saya tidak melakukan itu, meredahkannya. Tapi sepertinya saya ngomong pada saat capek. Bukan dapat apa, marah. Kayak saya bilang sama Garen, kamu minta sesuatu sama papa kamu lihat dulu. Kalau dia lagi kerja itu kamu gak boleh sini sama mama. Maksudnya saudara, kadang-kala kita tuh yang jadi kompornya gitu loh. Orang bijak harusnya meredahkan, seperti kasus Nabal, iya kan? Nabal dan Daud sudah marah sekali sama Nabal. Nabal ini orang jahat, bejat.
Tapi istrinya Abigail cepat-cepat dia berusaha meredahkan suasana. Wah, Abigail ini seorang istri yang sangat bijak. Dia redahkan suasana sampai Daud gak marah lagi, gak mau bunuh sama Nabal. Karena istri. Tapi yang sebaliknya sekarang gitu ya. Istri yang buat kita marah, suami marah, kompornya banyak. Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang, orang yang sabar itu sangat terhormat. Jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Sekali lagi, selalu ketika amarah meledak identik dengan orang bodoh. Orang bodoh identik dengan amarahnya selalu meledak. Dan ketika kita menjauhi perbantahan, mungkin kita kelihatan kalah. Tetapi sebenarnya di hadapan Tuhan kita terhormat. Ini yang saya masih banyak belajar. Dan memang betul saudara. Di saat kita marah kita tidak kendalikannya. Di mata orang itu kita. Betul gak? Gak terhormat. Malah jadi buah bibir saudara ya. Pernahkah kita mengatakan atau melakukan sesuatu yang bodoh karena kemarahan? Saat marah kita biasanya melakukan dan mengatakan hal-hal yang bodoh, yang sebenarnya merugikan diri sendiri, bukan? Ingat, saat marah kita berada di wilayah yang berbahaya. Memang marah itu normal, manusiawi. Tetapi ingat, di sekeliling kita ada suasana yang semakin tidak mengenakan. Kita di wilayah yang berbahaya. Kita dapat menyakiti orang dan kita bisa juga menyakiti diri kita sendiri. Coba lihat kalau orang sudah emosional, sudah panas hati, kalau dia nggak dapat orang itu, dia pukul dirinya sendiri. Betul? Jadi masalah ini saudara jangan pandang enteng. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jadi harus dari kita bukan Tuhan. Amin. Harus kita yang berhenti untuk marah. Seperti yang saya bilang, Tuhan kalau saya mau ikut giliran ini sama Ceci saya bisa marah. Saya lari aja, saya masuk ke kamar, saya mau berhenti. Datang lagi sudah tenang. Dia bikin marah lagi kan nggak tinggi banget gitu. Dia kalau udah mulai tinggi saya masuk lagi ke kamar. Mungkin tidak dilihat oleh orang baru. Saya masuk di kamar tuh saya mau berdoa gitu. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Nanti saya akan buktikan sebentar. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah. Jadi memang kadangkala ada ya. Karena ini reaksi yang Tuhan sudah kasih. Memang ada di dalam kita emosi itu. Janganlah kamu berbuat dosa. Sudah di area yang berbahaya. Perhatikan. Nanti saya akan sampaikan. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini juga yang saya alami, saya pernah lakukan. Saya bilang, oh kira-kira iya seperti itu kah? Benar saudara. Misalnya kita marah nih. Tak tunda sampai besok. Saya pikir mau selesai. Ya ampun, tahu-taunya lebih parah. Hampir saya pulang Manado. Ngapain saya tutup-tutupin? Saudara, dengan kasih Tuhan, Tuhan sedang memperbaiki kita menjadi indah. Haleluya. Jangan sampai matahari terbenam. Kenapa? Karena semakin lama iblis punya banyak kesempatan untuk menghancurkan kita. Kenapa ada perselingkuhan? Kenapa ada perceraian? Kenapa ada seperti itu? Karena marahnya panas hatinya enggak selesai. Coba kalau selesai, saya jamin 100% tidak ada yang bercerai. Betul apa betul? Jadi jangan bohong, oh saya kok udah ampuni dia. Tapi kok kamu bercerai? Saya udah ampuni dia. Enggak selesai.
Itu biasa orang gitu nanti dia lakukan sama orang lain. Pengkhotbah 7 ayat 9. Baca coba, jadi yang lain biar aktif ya. Pengkhotbah 7 ayat 9, baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kenapa? Sekalipun belum nampak marahnya, tapi kalau sudah mulai ada di dalam hati, seperti tadi nanti orgeso, satu waktu dia keluar. Jadi jangan menetap. Haleluya. Firman Allah yuk yang kita simpan di hati, amin. Haleluya. Jangan simpan kesalahan orang. Bikin kita marah memang kalau simpan kesalahan orang di hati, betul nggak? Wah, dia sana ada tipu saya, ya kita simpan di hati, ya iyalah. Satu waktu kita lihat orang itu marah lah. Apalagi dia bikin sampai 2, 3, 4 kali Pak Tim. Oke, Pengkhotbah 10 ayat 4, silakan baca 1, 2, 3. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Amin. Maksudnya, kalau lagi marah, jangan ambil keputusan apa-apa. Saya sering menyaksikan suami istri, bahkan saya ngalami, saya pernah kumpul baju. Tapi setelah saya ini bodoh juga ya, lucu aja ya. Nanti saya pulang Manado, nanti diketawain sama Ko David. Tapi waktu marah kepikir enggak itu? Enggak. Benar-benar bodoh enggak? Bodohnya minta ampun. Nanti kita ketawa saat itu udah kelar. Itu puji Tuhan kalau kelar kan, selesai. Udah kumpul baju, saya lihat baju saya Pak Gam, pasti Pak Gam ketawa. Saya udah kumpul baju banyak-banyak, saya udah mau pulang. Kata lagu, pulangkan saja pada ibuku, padahal saya nggak ada ibu. Maksudnya pulangkan saja saya ke Manado. Kan gitu saudara. Ya karena ulah saya juga, saya nggak bilang ulah Pak Gam, kan saya mau bilang reaksi saya. Karena memang waktu kita marah dan kita ambil keputusan, pasti salah semua. Coba bilang, siapa sih salah semua? Iya, nggak boleh. Nanti kita nyesal belakangan, betul saudara? Waktu kita marah juga nanti ada solusinya sebentar. Harus nggak boleh ngomong. Orang kalau marah, terus dia ngomong, percaya. Bukan hanya kebun binatang yang keluar, semua keluar. Saya sama Pak Gam kalau marah dulu, nggak ada lagi sayang-sayang. Jujur aja saudara. Dari sayang, jadi lu kenapa? Begitu nanti jemaat Eagle bilang, ih Pak Gam sama Bu Gam mah biasa aja, santai-santai aja tuh, gak pernah berantem. Pernah sampai gitu ngomongnya. Udah gak ada say, lu, gua. Betul gak? Kenapa? Makanya firman Tuhan udah betul sekali. Jangan ngomong apa-apa kalau marah. Pasti salah ngomong. Betul saudara? Oke. Yakobus 1:19, saya saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kenapa saudara? Yakobus 1:20, mari sama-sama kita baca. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ngapain kita pertahankan? Kan gitu. Nggak ada kerjaan apa-apa sama Tuhan di hadapannya kan. Nggak ada kebenaran yang kita kerjakan. Ngapain kita pertahankan? Bagi saya seperti itu. Tidak mengerjakan kebenaran, mending kita sudah kerjakan kebaikan, ada sesuatu yang kita hasilkan. Amin. Dengan kata lain, Tuhan marah. Penyebab kemarahan. Kenapa sih kok saya begini ya? Kok saya emosional banget ya? Saya juga berdoa dan Tuhan jawab saya dengan WA itu. Dan ini adalah hasil penelitian dari yang namanya Bapak Julianto Simanjuntak. Ya bukan Pak Julianto Senanto ya, jangan kita. Dia seorang pakar rumah tangga Kristen. Dia pakar anak, dia pakar remaja, dia banyak ya.
konselor Kristen. Penyebab kemarahan itu karena lingkungan pertama. Lingkungan keluarga, keturunan. Kalau nggak diputuskan, ibu pemarah, bapak pemarah, anaknya pasti pemarah. Dan makanan. Makanan iya ya? Iya. Coba kalau saudara makan banyak B2, naik darahnya. Udah tekanannya naik, ya pasti emosinya naik lah. Kadang-kadang saya kalau sudah marah, kok perasaan Geren gak bikin sesuatu yang aneh-aneh, kok saya marah gitu, marahnya besar banget. Saya terlalu banyak makan daging. Coba tes itu tensinya. Tinggi. Kolesterolnya naik tuh. Iya ada kaitannya saudara. Tapi nggak saya konsen ke situ, kan kita firman Tuhan saat ini ya kan. Makanya saya tadi bacain ayat banyak gitu tentang marah ya. Jadi ada komentar Alkitab tentang marah sampai Tuhan nggak suka kita marah, amin. Keturunan. Oh Tuhan, saya bilang Tuhan, ya juga ya. Ini jujur aja, kenapa Gracia jadi pemarah ya? Mungkin saya pemarah, suami saya pemarah. Jadi nggak usah tanya sama siapa. Kalau anaknya pemarah ya berarti orang tuanya pemarah karena lingkungan keluarga berpengaruh 80%. Haleluya. Saya jelaskan ya. Ini kalau istilah ada supaya saudara tidak ini ilustrasi beo ya. Kalau Pak Gam yang cerita pasti lucu. Kalau beo ada 2 beo. Satu beo ini ada di tempat orang Kristen yang hari-hari pas keluar dari pintu rumah. Haleluya, seperti Bude misalnya. Puji Tuhan, kamsiacu. Haleluya, puji Tuhan. Ada beo di situ. Beonya jadi langsung pintar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, kamsiacu. Ada satu beo di tempat lain yang bapak itu sama istrinya berantem luar biasa hampir tiap hari. Ngomongnya, maaf ya, boleh saya ngomong? Ini, saya ngomong dengan sederhananya, sialan lu. Sudah pakai lu, gua, sialan lu. Itu yang dia dengar tiap hari. Akhirnya beliau ini, sialan lu. Siapa yang ngajar? Orang Roma. Waduh, saya bilang Tuhan, tolonglah kami, amin. Amin. Kadang-kala kita nanya, kok anak ini jadi kayak gini ya? Siapa yang salah? Orang tua yang tidak memberi contoh yang baik termasuk saya. Kadang-kala saya bilang saya heran di hadapan Tuhan. Kenapa anak saya jadi gitu ya? Tanya dulu sama dirimu sendiri. Kenapa anakmu jadi pemarah? Mungkin engkau juga pemarah bersama suamimu. Halo. Haleluya. Saudara, hati-hatilah. Hati-hati saudara. Saya juga bertobat sama Tuhan. Kalau bukan karena dosa, hal-hal yang prinsip saya juga gak mau marah sama anak-anak ya. Jika kita punya banyak kemarahan saat anak-anak, perhatikan semua mulai dari anak remaja sampai seterusnya. Jika kita punya banyak kemarahan saat anak-anak, terutama kepada orang tua atau keluarga kita, maka kalau itu tidak kita lepaskan, kalau kita tidak atasi, kebanyakan marah itu masih tersisa sampai saya dan saudara dewasa. Halo, yang remaja, orang tua, perhatikan. Kenapa? Dia tersimpan. Karena waktu kecil dia tidak berani menyampaikan kepada orang tua. Betul? Anak saya Gracia waktu masih kecil dihajar sama kami. Ya gak bisa. Paling cuma nangis. Tapi coba lihat, orang tua sebentar anak-anak muda. Orang tua di saat kita seperti itu, waktu mereka masih kecil, mereka tidak bereaksi apa-apa. Paling menangis saja. Tapi kalau mereka sudah mulai remaja, sudah bisa keluar sendiri, bawa mobil sendiri, sudah mulai tahu dunia luar,
dia mulai bereaksi. Kenapa Yefta itu jadi gerombolan penjahat, bahkan jadi kepala geng? Sebenarnya karena ada sesuatu yang tidak pulih di hatinya. Ada kemarahan yang tersimpan di dalam hatinya. Halo. Reaksinya muncul saat remaja ke atas. Betul apa betul? Ih, anak saya dulu baik banget loh. Tapi sekarang, ya ampun, ya Allah. Itu sebenarnya kemarahan yang tersimpan. Kalau mungkin kita nggak marahin dia, kita menunjukkan marah waktu mereka masih kecil. Dan mereka lihat kita tidak pernah saling memaafkan di depan mereka. Dan mereka simpan itu sebagai satu memori untuk menyimpan kemarahan. Tapi itu bagi orang yang tidak pulih, harus dipulihkan. Amin. Tanya anak-anak kalau lihat begitu, supaya Anda pulih dari masa lalu, harus lepaskan. Amin. Sebagian besar kita tidak diajar. Siapa anak-anak di sini yang diajar mengelola kemarahan di rumah? Mana anak-anak remaja? Biasa kita dengar firman kan nggak nanya-nanya. Sekarang remaja, Ame, pernah diajar nggak untuk mengelola marah Ame itu seperti apa? Kalau Ame marah kepada sesuatu, oh saya diajar gini loh caranya. Gracia pasti juga bilang, enggak. Ya karena saya juga sadar. Makanya saya bilang, firman Tuhan untuk kita semua. Ajar anak-anak kita mengelola kemarahan. Dan juga tidak mendapat contoh yang baik dari orang tua atau keluarga kita, bukan? Kita berantem di depan anak. Kita hancur-hancurkan piring di depan anak. Setelah anak besar hancurin piring, kita bilang, kok kamu jadi kayak gini? Iya dong, kalau dia bisa nyaut, mama dulu, papa dulu, kayak gitu. Oke, lanjutnya nanti kelamaan. Kemarahan masa kecil bisa menjadi virus. Ini loh, hati-hati anak-anak yang kalau nggak pulih. Kemarahan masa kecil bisa menjadi virus yang membuat hati dan komunikasi engkau dan saya menjadi sakit. Virus ini tanpa kita sadari mengganggu sistem pernikahan. Suami istri suka bertengkar, marah-marah. Hubungan dengan anak-anak nggak baik, karyawannya dengan pertemanannya nggak baik. Dia sulit untuk mana ya? Kan semua orang kadang-kadang bikin kita marah kan, gitu kan. Tapi kalau orang yang kalau ini virusnya masih ada dia simpan, itu dia akan bereaksi bisa hebat. Dan dia tidak bisa untuk ngomong sama istri suami itu dengan baik gitu. Anak-anak juga gitu. Bahaya gitu. Itu sampai besar loh, kalian nikah nanti kalau nggak bertobat ya, nanti kalian terapin sama istri sama anak juga gitu. Kalau nggak bertobat loh. Kenapa saya sayang pria? Saya sayang sekali sama suami saya. Dan suami saya sayang pasti sama saya, men. Saya mau cerita dari sisi saya. Kenapa? Karena papa saya sampai dia meninggal tidak pernah dia marah saya sampai pukul dengan sesuatu yang mencelakakan. Kalau saya misalnya saya nggak doa, papa saya marah kami cuman karena nggak doa, nggak ibadah. Atau kita misalnya nggak hidup tertib. Tapi kalau sampai pukul berarti itu karena kita nggak doa. Ditarik ini nanti telinganya, puk. Tapi saya tidak punya figur yang buruk tentang ayah saya, gitu loh. Sehingga bagi saya ketika ada laki-laki yang nyakitin, saya biasa aja. Saya cepat ngampuni itu normalnya saya, biasa. Itu tanpa Roh Kudus ya, saya mau sampaikan bahwa karena kita sudah biasa begitu. Tapi kalau kita ada akar pahit sama pria, misalnya saya, wah ada pria nyakitin saya bisa labrak. Betul. Itu maksudnya, jadi virus ini bahaya sudah. Jadi kalau dalam rumah tangga Anda dan saya belum beres, itu masih ada kemarahan dari masa kecil yang tersimpan. Wujudnya bisa nampak pada usia remaja ke atas. Pertama, harga diri rendah, minder, mudah marah, mudah tersinggung. Bahkan hanya dengan hardikan kecil sekalipun dari atasan, pasangan atau teman kita. Ketiga, gampang curiga kepada orang lain. Mudah tidak puas dan terperosok dalam kompetisi yang tidak sehat. Mudah konflik.
Ya, mudah meledak pada setiap peristiwa sebagai pencetusnya. Misalnya ada peristiwa yang bikin marah, mudah meledak. Orang lain baru mau on, dia udah waduh. Kenapa? Itu masih ada kemarahan yang tersimpan. Nah, saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara begini. Dari sisi psikis, dari sisi fisik, bahaya ini dia. Makanya banyak firman Tuhan tentang marah. Dan ini tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Begitu maksudnya. Amin. Pola orang marah itu biasanya reaksinya begini. Saya sampaikan ya. Pertama, dia sangkal. Waktu dia sudah marah, dia sangkal. Dia sangkal maksudnya gejalanya gini. Kita suka menyalahkan diri sendiri untuk setiap kesalahan suami atau istri kita, atasan kita atau orang yang kita tak segani. Maksudnya gini, kan kita nggak bisa balas dia. Jadi kita tuh kayaknya menyalahkan diri kita. Duh, saya ini kayak gini lah. Kenapa saya jadi seperti ini? Kenapa saya jahat begini? Kenapa saya nggak disiplin? Jadi selalu menyalahkan diri sendiri. Itu disangkal. Kedua, orang marah itu ditekan. Ada yang ditekan, ada yang dipendam. Orang menganggap Anda sabar. Nah, orang yang tipe marah seperti ini tuh gini. Orang lain anggap dia sabar. Tapi sebenarnya tidak. Karena biasanya pelampiasannya ke makan yang berlebihan. Waktu bilang gini, saya kan gemuk karena marah yang tersimpan ya. Makannya banyak. Daripada saya marah, mending saya makan. Ada yang tidak anak Tuhan merokok berlebihan. Siapa sini bapak-bapak yang waktu marah berantem gak selesai, pergi cari dosa lain? Ada kan? Merokok di luar, ngesabu di luar, cari wanita lain di luar, cari pria lain di luar, kan gitu. Kenapa? Sumbernya dari mana? Marah yang terpendam. Kalau saya marah, nanti saya dilempar pula dari rumah ini. Jadi pelampiasannya ke begitu. Kesannya dia sabar, tapi sebenarnya tidak. Melupakan, ada yang lupa aja lah. Anda melupakan kemarahan, tapi sebenarnya energi emosi itu sudah masuk, menguasai kita. Hanya masalah waktu, ini yang namanya bom waktu. Dia sebenarnya melupakan, tapi sebenarnya ada itu. Amarah itu ada di dalam. Cuman bingung dia mau lampiaskannya kayak mana. Pertama, segan. Nanti kalau kayak kami pendeta, nanti dilihat jemaat, nanti dilihat pendeta. Sebenarnya itu tinggal masalah waktu, bom waktu. Nah, ini bahaya sekali saudara ya. Marah memang reaksi emosi yang normal. Tetapi tidak serta-merta membuat memang kita berdosa pada saat kita marah. No, ya. Jadi perhatikan tanjakannya ya. Bukan berarti kita bebas untuk marah, ya. Kalau tidak berubah kebiasaan suka marah, itu akan menjadi karakter. Kita akan menjadi seorang yang suka marah atau pemarah. Dan garis bawahi sama-sama kita bilang, Tuhan tidak berkenan dengan semua itu. Amin. Sebenarnya dari semua ini yang saya tulis di sini, kenapa sampai kita amarah? Karena ego kita. Semuanya aku kok. Aku gak boleh disakitin. Aku gak boleh tersinggung. Aku gak boleh dikatain gitu. Semua aku. Itu aja sebenarnya sumbernya. Dampak amarah secara psikis, fisik. Saudara, saya ambil ini dari guru besar Fakultas Kedokteran. Saya kira saya mau baca cepat karena saudara bisa search di Google kalau hal seperti ini ya. Degupan jantung meningkat 180 sampai 220, kecepatan nafas meningkat, kadar gula dalam darah meningkat, tekanan darah meningkat, pencernaan lambat, dapat menyebabkan penyakit stroke, kecegukan tenggorokan, kelainan pada organ wanita, pengelupasan kulit, menggertak gigi pada waktu tidur, ngompol. Mana Geren ini? Mungkin karena dia pendam kali ya. Saya juga tahu Tuhan mau beresin dulu dengan Geren. Mungkin karena itu dia sampai sekarang masih itu. Ini dampaknya saudara. Menurut Norman Wright, dokter, tapi dia seorang penulis buku Kristen. Norman Wright. Bisa menyebabkan sakit kepala ganas, malfungsi kelenjar, berbagai gangguan saraf, susah tidur, muntah-muntah, nyambung nyeri, diare. Kemarahan yang tertahan dapat mempengaruhi kulit dalam bentuk gatal-gatal. Mungkin saya juga kali ya.
Saya perbaiki sih, saya mau introspeksi. Sakit jantung, pecah pembuluh darah. Kalau dari sini saudara ngeri nggak lihat dampaknya? Ngeri loh, dari sisi sini aja loh. Makanya Opa Palit pernah pesan sama kami. Waktu kita tanya, rahasia umur panjang apa? Kata Opa, jangan suka marah-marah. Harvard Medical School meneliti kepada 1.623 orang. Kemarahan menggandakan resiko serangan jantung. Siapa nggak mau mati cepat? Jangan marah-marah. Amin. Mau umur panjang? Saya juga mau bertobat. Biarin aja lah dia marah-marah, saya mau enjoy aja. Amin. Kemarahan bisa berhubungan dengan frustrasi, stres, wah sakit punggung. Waktu sebenarnya ada satu sumber kemarahan yang muncul di hati saya sharing kepada koko saya. Saya bilang begini, hidup kamu bukan karena itu, nggak usah fokus ke situ, biar kamu sehat, bahagia selalu. Amin. Makanya bukan berarti saya nggak ada orang yang nyakitin, orang-orang terdekat malah. Tapi saya nggak mau, saudara, amin. Saya mau bahagia, haleluya. Jemaat Eagle mau bahagia, amin. Iya, kelola itu marahnya dengan baik. Bisa menghancurkan diri sendiri. Alkitab menulis banyak kisah tentang dampak buruk dari kemarahan. Masih ada waktu ya? Tadi saya mulai jam 11 kurang. Kain, sebenarnya awalnya sih biasa aja sama Kain ini. Saudara bisa tahu kan ceritanya? Kejadian 4 ayat 3 sampai 8, silakan dicatat, nanti baca di rumah. Awalnya dia hanya panas hati. Tapi dia membiarkan kemarahannya itu terus berkobar sampai akhirnya apa? Dia membunuh adiknya. Pada detik waktu Kain marah, mungkin kesal, persembahan yang nggak diterima, mungkin cemburu pada awalnya. Tidak saat itu Tuhan ini ya saudara, Tuhan tidak berkata bahwa pada saat itu Kain telah berbuat dosa. Tetapi Tuhan berkata apa kepadanya? Tuhan mengingatkan apa? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Orang yang pas marah pertama sih nggak jadi masalah. Tapi kalau dia sudah pendam, sudah menjadi sakit hati ada dosa yang mengintip. Makanya saya tulis tadi, ini area berbahaya. Dan Kain harus berkuasa atasnya. Amin. Ternyata supaya melawan marah itu kita bisa atasi, harus kita berkuasa atasnya. Amin. Jangan dia yang berkuasa atas kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, Kain tidak menaatinya. Kain membiarkan panas hati, kemarahan memanipulasi dan mengendalikan dirinya. Akhirnya terjadilah pembunuhan pertama, kakak membunuh adik. Saya baca ini ngeri banget. Saudara, amarah itu ngeri banget. Bukan masalah biasa, saudara. Banyak saudara ya, orang berantem, orang membunuh karena marah ini. Efesus 4 ayat 27 sampai 26 sampai 27 kita sudah baca tadi ya. Karena kita beri kesempatan kepada iblis, bahaya saudara ini ya. Contohnya ya, dia pukul adiknya, bayangin loh. Saya bilang sama Gresia, sayang adikmu nak. Kadang-kala kakak beradik tuh enggak saling mengasihi saudara. Satu cemburu jadi marah, akhirnya enggak akur. Ternyata sudah ada dari awal ya. Dan ini sangat mengerikan. Ini akibat marah. Dari mana sih marah? Karena akal pahit, karena kesal, geram. Awalnya kan biasa aja, reaksi emosi biasa. Selanjutnya Haman saudara, karena dia marah kepada satu orang yang gak menghormati dia. Ini karena apa juga? Iri hati, cemburu ya, karena tidak dihormati. Dia marah sama Mordekai. Bila dalam amarahnya Kain membunuh satu orang, kalau Haman dia merancang pembunuhan, pembantaian satu bangsa karena marah kepada satu orang. Ngeri kan? Kalau Kain karena marah dia bunuh satu orang. Kalau Haman karena cemburu, marah, dia mau bantai satu bangsa. Saudara pernah dengar tuh yang bunuh
Orang ya pembunuh Jerman siapa itu? Siapa Andrew? Hah? Yang Nazi itu. Hitler. Ternyata Hitler ini sebenarnya anak baik. Cuman karena mamanya, papanya selalu marahin dia tidak punya apa ya. Cara marah tuh kayak mana sih? Sampai besar loh, akhirnya dia mau bantai orang Kristen. Bahkan dia jadi pembunuh banyak sekali orang ya. Ngeri saudara, sama dengan Haman ya. Tapi untung Tuhan lindungi bangsa Yahudi. Kemudian Saul yang seperti Pak Gam sampaikan marah. Karena apa? Merasa tersaingi. Jadi hati-hati kalau ada perasaan tersaingi kakak beradik, amin? Ya, ada dari antara kita yang cemburu, bahaya ini. Berikhtiar untuk membunuh Daud. Dia jadi marah. Yang selanjutnya Herodes. Waktu dia dengar akan ada yang mau lahir raja, dia menjadi panas hati karena merasa ada saingan ketika mendengar berita bahwa telah lahir raja orang Yahudi di Bethlehem. Oleh karena itu Herodes menyuruh untuk membunuh semua bayi usia 2 tahun. Ngeri nggak akibat kemarahan itu, saudara? Jangan pandang enteng jemaat Eagle. Amin. Tuhan tuh kalau bilang betul, bukan hanya kita malu, nggak terhormat. Dampaknya bisa sampai separah itu. Dampaknya bisa Anda bisa membunuh. Ngeri loh saudara. Bertobat dari hari ini, haleluya. Musa sebelum masuk tanah Kanaan murka kepada bangsa Israel sehingga bertindak dalam kemarahannya. Memukul batu, padahal Tuhan hanya suruh perkatakan saja. Ini banyak reaksi orang marah. Bisa memukul benda yang ada di sekitar. Jujur, angkat tangan di dalam hati. Siapa kalau marah, rusakin barang. Iya, sama kayak Musa. Ada Tuhan suruh ngomong aja, tapi karena dia marah, buk! Dia pukul. Kita kan kalau marah, apa kamu bilang? Gitu. Itu reaksi yang, wah. Gak boleh saudara, men. Karena marah ini dia gak masuk tanah Kanaan loh. Jangan saudara pikir, oh saya sudah memberi, saya sudah ini. Ada marah gak masuk tanah Kanaan. Haleluya. Haleluya. Yes. Oh panjang ya. Oke, kemarahan merusak kesaksian hidup kita. Ada sini prinsipnya saudara bisa baca orang anak yang terhilang. Ada tuh reaksi-reaksi di sini. Orang marah itu bisa membuat kita jadi bodoh dan lupa kebaikan orang tua kita. Betul? Coba kalau anak-anak marah, dilabrak dia papa mamanya. Dia udah lupa waktu dia bayi, dikasih susu, dikasih makan, dikasih handphone. Lupa. Biasa orang yang marah itu kebaikan orang tidak dia ingat. Betul apa betul? Coba suami sama istri berantem, lupa semua itu yang jatuh cinta pertama itu. Hah? Enggak ya? Masih ingat ya? Oh puji Tuhan. Berarti marahnya belum terlalu panas. Jadi sudah marah tapi panasnya masih. Tapi kalau orang sampai marah, dia ini kan orang anak sulung ini kan marah sama bapaknya. Iya kan? Karena bapaknya waktu anaknya yang kecil pulang, dia bikin acara, dia marah loh. Dia lupa, dia bilang bapak katanya gak pernah kasih apa-apa sama dia. Padahal waktu anak itu yang bungsu pergi, bapaknya udah bagi sama rata sama mereka. Lupa kan dia kebaikan bapaknya. Betul? Pasti kalau Niko marah dia lupa Pak Asun pernah beli dia jam tangan mahal. Benar, coba deh. Mana anak-anak muda di sini? Kadang-kala harus labrak loh dengan firman. Orang tua sudah capek-capek kerja banting tulang cari uang. Dia bilang karena dia saya berontak seperti ini. Waduh. Lupa kebaikan orang tua. Saudara bertobat. Amin. Karena marah. Seharusnya bapaknya yang marah. Betul? Tapi kok si sulung yang marah ya? Iya memang. Waktu orang marah itu menimbulkan masalah yang baru. Betul nggak? Waktu kita marah ada masalah yang baru lagi nanti muncul. Jadi mending berhenti sebelum terjadi macam-macam. Amin. Kemarahan merusak kesaksian hidup kita. Contoh, Petrus karena marah terhadap serdadu Roma, ia cabut pedang memotong telinga hamba imam besar. Dan imam besar dan dalam
Alkitab waktu itu Yesus katakan, barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang itu. Saya melihat sendiri, ketika misalnya memang kita marah, merusak kesaksian kita. Malu. Aduh. Kadang di bawahan malu ya. Waktu bos marah, aduh malu sebenarnya ya. Oke. Waktu pendetanya marah, malu. Pemimpinnya marah, bawahannya lihatnya, wah gak enak. Oke. Nah sekarang, bagaimana jika kita dilanda kemarahan, panas hati? Oke, ini solusinya. Pemazmur menasihati, Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Amin. Pernah marah terus diam, menenangkan hati. Maksudnya gini, bila hati kita sedang marah, jangan terburu-buru melampiaskannya. Diam sejenak dan renungkan dalam-dalam. Memang gak mudah ya saudara ya, tapi ini firman Tuhan. Diam sejenak, renungkan dalam-dalam. Makanya tadi bilang, jangan ambil tindakan. Mengapa kita marah? Ini marah yang merusak loh, bukan marah yang membangun. Tadi misalnya saya marah kepada staf, itu wajar. Karena misalnya ada kesalahan, ada untuk memperbaiki. Tapi bukan marah karena benci. Saya marah Sevia bukan karena saya benci. Itu yang harus selalu kita uji ya. Itu kalau marah yang membangun ya. Tapi ini marah merusak ini. Mengapa kita marah? Kita renungkan dulu, mengapa saya marah ya? Perlukah kita marah untuk kasus ini? Saya kadang-kala masuk ke kamar, padahal Geren cuma naik aja kaki sebelah, mungkin dia sudah capek kali sekolah. Tapi karena saya ngantuk semalam gak tidur belajar gitu ya, dia ngangkat kaki, waduh, padahal gak seberapa gitu loh maksud saya. Apa sesungguhnya motivasi kemarahan kita? Apa sih kita marah dia? Pada apa? Pada siapa kita marah? Tadi malam saya dengan Bapak Gembala lagi ngobrol, saya bilang, sesalah-salahnya pemimpin, jangan berani marah kata-kata dia. Biarkan Tuhan yang berperkara. Saya belajar dengan peristiwa tadi malam. Saya katakan kepada Bapak Gembala, itu ya, memang siapa yang kita marah dulu, kita tahu dulu, jangan asal. Saya pernah dimarahi sama jemaat, saudara. Saya nangis-nangis, saudara. Dia enggak, waktu dia marah mungkin biasa aja, tapi dia enggak renungkan siapa di depan dia gitu loh. Saya kan pernah bilang kepada jemaat, saya sedangkan marah suami saya, Bapak Gembala, saya tuh takut sebenarnya. Karena saya terima konsekuensinya, dia seorang hamba Tuhan. Dan saya terima konsekuensinya. Dan saya juga pernah lihat, misalnya ada yang marahin saya di tempat ini. Sekalipun mungkin dia lihat saya salah. Apalagi saya tidak salah. Habis itu sakit, saudara, saya gak pernah berdoa sakit. Tapi yang saudara marah itu siapa? Tolong lihat dulu. Jangan karena sudah marahnya sampai diubun-ubun, pendeta pun dilabrak dia. Mana itu Donald itu. Saudara hamba Tuhan ini, saudara, amin. Haleluya jemaat Eagle. Karena pernah terjadi jemaat marahin pendeta. Dan itu banyak terjadi di mana-mana saya lihat. Gak boleh, saudara, amin. Haleluya. Ya. Biarlah ketika kita marah, kita diam sejenak. Kita renungkan semua hal-hal itu. Biar itu meredah, kita mulai tenang. Kalau orang tenang, dia bisa melihat situasi dengan jernih. Betul? Dia bisa melihat situasi dengan jernih. Oh iya, karena ini ya, iya. Gitu loh, Geren itu karena gini. Saya mulai tenang. Oke. Yang kedua, hiduplah oleh roh. Yang kedua bilang, hiduplah oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang lemah lembut, sabar, penuh kasih dan tidak pemarah jika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Semua itu memerlukan perubahan dari dalam kita. Ada ego yang harus dikikis, kedagingan yang harus ditundukkan kepada kehendak Kristus. Karakter yang harus diproses, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kita bisa mengendalikan emosi kita
Hanya Tuhan yang mampu mengadakannya dalam hidup kita, asal kita mau. Amin. Galatia 6 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera dan kesabaran. Amin. Roh Kudus yang membantu kita untuk menghasilkan buah roh kesabaran. Haleluya. Haleluya. Banyak di sekitar kita yang mungkin membuat kita marah. Tetapi Roh Kudus bantu kita. Roh Kudus tolong kita. Ketika saya mulai marah, Tuhan ingatkan, bukankah waktu engkau sudah dimarahin orang, ada peristiwa yang membuat engkau sedih. Lagu tadi mengingatkan saya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Saudara percaya Tuhan tahu hatimu? Tuhan tahu gak engkau sedih? Tuhan tahu gak waktu engkau dikata-katain orang? Tuhan tahu gak waktu orang tuamu marah sama kamu dengan alasan yang tidak jelas? Kayak anak-anak, saya bilang, Tuhan, Engkau tahu kalau mereka marah kepada saya, tapi saya sudah berusaha melakukan yang baik. Saya diingatkan setiap kali saya sudah mau marah sekali. Tuhan ingatkan, aku tahu hatimu, aku tahu perasaanmu. Haleluya. Dan saya bilang, Tuhan, kadang-kala saya masuk ke kamar mandi, jujur aja saudara, saya bilang, Tuhan, saya sedih. Saya sedih. Sebenarnya saya boleh marah, tapi saya tidak mau. Dan Tuhan selalu ingatkan, nyanyi lagu ini. Kau tahu hatiku Tuhan. Saudara, kalau anakmu bikin kamu marah, karyawan-karyawanmu bikin marah, istrimu, suamimu bikin marah, orang-orang terdekatmu bikin marah, bikin jengkel, bukan kita pendam, bukan. Tapi kita menyanyi di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, Roh Kudus tolong saya. Boleh saudara? Sebelum saya akhiri, saya rindu kita menyanyi pujian ini. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Musik terus nyanyikan pujian ini. Mungkin kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ya saya pemarah? Kenapa ya saya selalu bereaksi yang berlebihan? Tadi saya sampaikan ada kemarahan dari masa kecil yang tidak kita atasi. Ada peristiwa-peristiwa pahit di masa lalu. Saya pernah dengar ada anak remaja yang berkata, kalau saya besar, lihat aja nanti. Kenapa itu? Itu karena ada kemarahan yang tersimpan. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Kalau ada orang tuamu salah di hadapanmu, maafin mereka. Amin. Mungkin kami tidak menjadi contoh yang baik di depan Anda. Kami berantem di depan saudara. Kami tidak menjadi figur bapak ibu yang baik. Tapi please, jangan simpan amarah itu. Itu bisa menghancurkanmu di kemudian hari. Dan semua orang yang simpan ujung-ujungnya pasti dia bunuh. Kalau dia tidak merusak diri orang lain, dia merusak dirinya sendiri.
Itu sangat berbahaya sekali. Roh Kudus bantu kami. Mungkin sekarang tidak kelihatan, mungkin kita lampiaskannya dengan workaholic. Kita kerja aja biar kita nggak mikir orang itu marah sama kita. Tidak, itu bukan solusinya. No, saudara. Solusinya adalah kita bereskan dan ampuni orang itu. Dan kita minta Roh Kudus tolong saya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Roh Kudus tolong saya. Saya rindu anak-anak dulu, anak-anak, remaja, angkat kedua tanganmu dan berdiri. Engkau mungkin bisa enggak kelihatan sampai hari ini. Karena engkau masih membutuhkan orang tua punya uang, sehingga engkau tidak bereaksi yang berlebihan. Ya, Bude silakan duduk dulu, saya ingin melihat anak-anak muda dulu. Haleluya Tuhan. Kalau masih engkau menyimpan kemarahan itu di dalam hatimu. Sekali lagi saya mau katakan, kami orang tua tidak sempurna. Tapi kami mau berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong anak-anak kami. Biar tidak ada kemarahan yang tersimpan di hati mereka. Sehingga ketika mereka bertumbuh menjadi dewasa, mereka membina rumah tangga mereka. Mereka punya anak, mereka punya suami atau istri, mereka punya karyawan, mereka tidak lampiaskan Tuhan. Roh Kudus, saya rindu saat ini Tuhan membereskan hatimu. Haleluya Tuhan. Kadang-kala waktu kita marah, kita lupa kebaikan orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Mereka yang sudah kasih kita makan. Sekalipun gak ada uang, mereka cari bekerja supaya kita dapat uang. Tapi waktu kita marah banget. Kita gak mau tahu, kita mau hancurkan dia. Bahkan kita mungkin berkata dari mulut kita, aku membunuh kamu nanti. Roh Kudus, mari anak-anak muda katakan, Roh Kudus bantu saya. Hari ini engkau bereskan, kalau tidak itu akan terbawa terus sampai dewasa. Dan engkau akan lakukan itu kepada generasimu yang kemudian. Tuhan Yesus ampuni kami. Angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan tolong anak-anak muda kami. Terima kasih engkau memulihkan keberadaan mereka. Terima kasih engkau memulihkan keberadaan mereka. Silakan duduk. Mari ya orang tua, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Mungkin selama ini kita selalu marah, saudara. Bukan hanya marah, tapi amarah. Engkau kelihatan baik di depan orang. Tapi sebenarnya engkau punya juga akar itu. Punya juga menyimpan kemarahan itu. Kita katakan di hadapan Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami menjadi orang tua yang bisa mengelola emosi kami dengan baik di hadapan anak-anak kami. Sehingga kami tidak merusak kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami sebagai orang tua. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Haleluya Tuhan. Mungkin ada kejengkelan di hati kami, ampuni kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kadangkala anak-anak kami bikin kami marah Tuhan. Tapi ampuni kami Tuhan. Ajar kami mengelola marah itu dengan benar. Dan kami bisa untuk menjadi berkat bagi anak-anak kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Silakan duduk umat Tuhan. Selalu berpositif thinking lah saudara, amin. Filipi 4 ayat 8, sekalipun orang lain tidak berpikir yang baik tentang kita, kembangkan terus hal yang benar. Pikirlah yang benar tentang suamimu. Pikirlah yang benar tentang istrimu. Pikirlah yang benar tentang anak-anakmu. Begitu juga anak-anak kepada orang tua. Amin. Saya kira kalau hal ini kita kembangkan terus, kita gak mungkin marah sama orang. Betul gak?
Misalnya di saat saya udah mau marah kepada suami saya ingat waktu kami berdua baru ketemu ya, kayaknya cintanya menggebu-gebu ya. Saya ingat itu, wah enggak lah ya saudara ya. Introspeksi diri. Kita perlu mencari tahu apakah kita punya kepribadian pemarah atau suka marah-marah. Kita harus mengakui dan sadar bahwa itu adalah dosa. Amin. Amarah itu dosa saudara. Bisa membawa dampak yang menghancurkan dan membunuh. Dan itu merupakan dosa besar di mata Tuhan. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus atas sifat yang suka marah-marah, suka mengamuk. Masih ada yang suka mengamuk. Minta ampun sama Tuhan, itu dosa besar di hadapan Tuhan, saudara ya. Tabiat marah yang tidak terkendali. Para ayah dan ibu bukan tidak boleh marah kepada anak dan tidak boleh mendisiplin, tapi jangan merusak spiritnya. Jangan merusak spiritnya. Oke, seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau itu sudah antara marah normal dengan marah yang tidak normal, sudah di tengah-tengah, saudara kuasai dirimu, amin. Kuasai diri saya dan saudara. Mungkin kita harus mengambil waktu sejenak, kita masuk ke kamar, kita nyanyi kuat-kuat atau seperti apa, itu tindakan-tindakan kita ya saudara ya. Sehingga kita tidak melukai perasaan mereka. Jangan langsung lampiaskan saudara, amin. Anak juga seperti itu. Ya, jangan langsung lampiaskan, ingat iblis sedang mengintip kita. Dosa sedang mengintip kita. Karena dia memang mau menghancurkan kita. Jangan ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Haleluya. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara mau dipulihkan, amin. Amin. Saya minta waktu beberapa saat. Saya percaya ini adalah momen yang tepat. Waktu firman ini disampaikan, saya dari tadi mencucurkan air mata saya. Saya mulai renungkan, kenapa saya begitu keras kalau marah anak saya. Dan tadi waktu disampaikan, kita jadi pemarah karena keturunan. Beberapa kali saya cerita di sini. Hampir kurang lebih, selalu saya nggak lupa, ada 4 atau 5 kali saya dipukul papa saya di depan banyak orang. Kesalahannya hanya karena nggak beri makan babi. Waktu itu kami pelihara babi. Dan saya tiap sore harus kasih makan babi. Saya main kelereng. Tiba-tiba papa saya sudah nongol di belakang saya dan cambuk saya. Dan saya lakukan sama anak saya juga sama. Bukan cuma itu. Tadi Ibu Gembala sampaikan. Saya pernah marah dia habis-habisan. Saya bukan manusia, bukan gembala yang sempurna, saudara. Tapi waktu saya dengar firman ini, saya mulai renungkan masa kecil saya. Saya juga adalah orang yang minder. Kenapa? Karena papa saya nggak segan-segan pukul saya di depan jemaat. Di depan banyak orang, membentak saya. Saya pernah lakukan itu kepada anak saya. Sampai akhirnya Tuhan bicara lewat Ibu Gembala. Kamu kalau marah anak, marah kalau dia tidak doa. Kalau cuma kesalahan-kesalahan main itu enggak perlu. Kalau menyangkut soal sorga kamu perlu marah. Berapa banyak kali anak kita nggak doa kita biarin, tapi anak kita kalau buat kesalahan yang lain kita marah habis-habisan. Salah. Dia main game berlebihan kita marah, tapi kalau dia nggak berdoa kita nggak marah. Rubah konsep kita, saudara.
Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong saya jadi bapak yang baik. Saya sudah beres dengan papa saya, saudara. Saya begitu sayang sama papa saya. Minggu lalu saya ketemu dia, saya bercanda dengan dia. Saya begitu sayang, tapi dampak kekerasannya itu turun. Saya buat sama anak saya. Bahkan sama istri saya. Saudara sudah dengar, dia sudah kumpul baju untuk pulang. Kita bereskan, saudara. Kalau ada hal-hal masa lalu yang membuat engkau marah kepada anak, kita putuskan hari ini. Amin. Yang kedua, orang marah, saudara. Dari sekian banyak daftar yang Ibu Gembala sampaikan tadi, ada satu yang menjadi pengalaman saya. Saya mau sharing sama saudara, bersaksi hari ini. Walaupun saya gembala, saya pernah mengeluarkan perkataan, saya tidak akan injak itu rumah. Saudara bisa bayangkan marah saya. Saudara mungkin gak pernah tahu saya marah. Tapi saya sudah masuk di kategori benci dan akar pahit kepada orang itu. Saya berkhotbah biasa. Tapi yang tidak biasa apa? Saya berdoa, saya gak nikmati hadirat Tuhan. Saya gak nikmati hadirat Tuhan. Sampai minggu lalu waktu saya mau khotbah tentang Saul. Saul itu marah karena dia gak mau disaingi. Dan Tuhan berbicara pada saya. Engkau tidak akan pernah nikmati hadirat Tuhan. Kalau engkau merasa tersaingi, orang lebih mengasihi si A daripada engkau. Hari itu saya bertobat. Dan saya mau bilang sama saudara. Ketika saya bertobat, saya injak rumahnya, saya pergi. Dan saya nikmati hadirat Tuhan. Cek baik-baik. Kalau engkau doa gak nikmati hadirat Tuhan, bisa jadi amarahmu masih menyala. Tuhan mau jadikan kita indah hari ini. Tuhan mau jadikan engkau anak-anak yang indah. Mau jadikan bapak-bapak, bapak yang indah. Ibu-ibu, ibu yang indah. Mari bangkit berdiri para pemusik, para singer. Para singer di bawah saja. Tidak perlu naik. Para pemusik. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau jadikan lebih indah beberapa kali saya panggil anak saya, Wesia, Geran. Waktu saya pernah bentak mereka berdua di depan orang. Saya bawa mereka dua di kamar. Saya peluk mereka. Saya bilang, nak, papa minta maaf. Saya nggak mau marah sebenarnya. Tapi konsep itu dari kecil. Nah, saya sering dimarahin di depan banyak orang. Dan itu turun kepada anak saya. Saya menjadi orang yang tidak pintar bergaul dengan orang lain. Bukan karena saya nggak punya kapasitas, tapi memang saya jadi minder.